وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah dan juga akhwat rahimakunallah. Insyaallah kita lanjutkan pengkajian kitab Fiqhul Asma'ul Husna karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, yang mana kita lanjutkan di pembahasan keutamaan mempelajari Al-Asma' Al-Husna, dan kita mulai dari ayat di akhir halaman 29. Syekh Abdul Razak atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala merupakan penyejuk mata dan penghidup bagi hati hamba. Kapan saja hamba atau mereka kehilangan semua itu, kehilangan kedekatan pada Allah, maka keadaannya jauh lebih buruk dari binatang ternak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Ya, binatang ternak seperti ada status kerendahan padanya, sehingga manusia yang jauh dari Allah Ta'ala itu dikiaskan dengannya, bahkan pengkiasan komparatif yang direndahkan. Manusia itu lebih rendah daripada binatang ternak. Kenapa? Dengan binatang ternak, lawannya binatang ternak berarti binatang liar atau buas. Karena binatang yang liar yang bukan diternak itu mereka mencari makanan sendiri, bisa mandiri, tidak dependen, tidak bergantung pada empuknya. Berbeda dengan binatang ternak yang mereka bertawakal dan bergantung pada empunya, dan disuruh-suruh atau digiring ke sana kemari hanya ikut-ikut aja. Dan orang-orang yang jauh dari Allah, kufur pada Allah, mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Binatang ternak ada sisi ketertagihan diri pada pemberian sang empu. Bahkan kalau ada orang mendekat ke kandangnya, itu langsung mengembik, langsung menagih dan seperti meminta makanan. Seperti orang yang jauh dari Allah Ta'ala, tertagih akan dunia, dan isi pikirannya itu cuman makanan, duit, hidup enak gitu aja. Gak ada masalah akhirat yang diingatkan, yang difikirkan. Jadi mereka lebih sesat daripada binatang ternak, yang mana binatang ternak seperti itu ya wajar karena gak punya akal. Wajar juga karena hidupnya repetitif, tiap hari seperti itu diempanin dan dikasih makan. Lah ini udah punya akal, kok malah metode hidupnya itu gak jauh dari binatang ternak, berarti lebih buruk lagi daripada binatang ternak yang beruzur karena tidak berakal. Lah manusia yang jauh dari Allah Ta'ala memiliki akal, namun justru mendegradasikan kualitas dan tujuan hidupnya untuk dunia belaka. Dengan inilah seorang muslim mengetahui kedudukan dan keutamaan ilmu asma wa sifat ini, dan bahwasanya ilmu ini merupakan pondasi yang sangat kokoh, yang di atasnya tegak dakwah para rasul. Itu dia, dakwah itu memperkenalkan tentang Allah Ta'ala dengan asma dan sifatnya.
Sehingga seseorang ketika dia mentugaskan diri untuk berdakwah fi sabilillah, maka dia harus kenal betul pada Allah Azza wa Jalla dan memang memperkenalkan umat tentang Allah Ta'ala. Dan tidak menjadikan porsi perkenalan dirinya itu ke umat itu porsi yang besar. Karena dia bukan siapa-siapa, melainkan hamba biasa kayak umumnya orang. Melainkan yang dia perkenalkan adalah siapa itu Allah Ta'ala dengan asma dan sifatnya. Dan bagaimana cara menuju Allah Ta'ala, yaitu bagaimana beribadah, ya. Dan juga apa yang akan kita dapatkan jika kita ke Allah dan apa yang akan kita dapatkan jika sebaliknya. Kemudian dikatakan selain itu bahwasanya mengenal Allah dengan asma dan sifatnya adalah jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan, meraih kejayaan, meraih kebaikan di dunia serta di akhirat. Satu-satunya jalan. Kalau ingin dimuliakan di dunia dan akhirat, berjaya di kedua alam, dan punya status baik di kedua alam, dunia akhirat, maka mengenal Allah Ta'ala itulah jalan satu-satunya. Mengenal hukum-hukum Allah, mengenal Allah Ta'ala dan mengenal syariat Allah. Oleh karena itu, kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat sedikit cahaya kehidupan, kecintaan kepada Rabbnya dan keinginan melihat kepada wajahnya serta rindu bertemu dengannya, maka hendaklah dia menjadikan ilmu tentang asma dan sifat, hendaklah dia menjadikan ilmu asma dan sifat ini sebagai suatu ilmu yang dipelajari, bersemangat dalam mengenalnya, menambah wawasan, dan bertanya tentang asma wa sifat sebagai seutama-utama tujuan dan sebesar-besar pencarian serta semulia-mulianya langkah. Berarti ilmu ini penting. Saya enggak semua orang menyadari pentingnya ilmu. Enggak semua orang menyadari pentingnya majelis ilmu. Enggak semua orang bisa mengetahui betul-betul bahwa seafdol ibadah, bahkan lebih afdol dari ibadah sunnah, majelis ilmu. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, dari ibadah-ibadah sunnah, menuntut ilmu lebih beliau unggulkan. Tapi sebagian manusia enggak ngerti, enggak faham. Dan sayangnya enggak faham itu kadang-kala berfatwa, berbicara seolah-olah paham, padahal enggak paham. Sebagian orang yang mungkin bukan terdidik di majelis ilmu, bukan yang memang baik pendidikan formal maupun pendidikan dari puluhan tahun di majelis ilmu, kadang merasa lebih tahu daripada para ustadz. Kadang merasa bahwasanya ilmu tentang asma wa sifat, akidah, atau minimal ilmu fikih dan hal-hal yang mungkin rincian dari fikih-fikih itu seolah-olah itu ilmu yang biasa-biasa saja. Ya, yang sekali dengar kita pasti paham, udah nggak perlu belajar itu lagi, gitu. Kayak sebagian orang misalnya ilmu tafsir. Ada beberapa orang berpandangan saya tuh suka dengan majelis ilmu, yang penting jangan kajian tafsir deh, bosan. Astagfirullahaladzim. Ini orang ini berarti gak paham. Ini orang gak paham. Walaupun dia ngaji dengan semua kajian, tapi bicara seperti itu menunjukkan seperti hampir gak ada manfaatnya dia tuh bermajelis ilmu dengan sebanyak itu. Dengan mengatakan, saya suka dengan semua majelis ilmu, tema apapun, bidang apapun, yang penting jangan tafsir. Ini berarti kan dia seperti mendiskreditkan Al-Quran. Dan bahwa saya kok mempelajari Al-Quran itu kayak kurang menarik baginya. Terus apa yang menarik baginya? Ya, yang menarik hati bagi saya sirah. Itu kan relevan Ustaz untuk zaman sekarang. Emang dikira Al-Quran usang gitu? Kadang terbit kalimat, terbit fatwa dari orang-orang yang sehakikatnya awam dan gak ngerti. Dan betul-betul gak ngerti, tapi merasa ngerti. Yang kemudian justru mendiskreditkan ilmu-ilmu tertentu. Dan ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya
dai yang bergelut di ilmu belasan atau puluhan tahun saja, bahkan lebih tinggi sampelnya Rasulullah SAW saja, kalau beliau misalnya walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, kalau beliau berbicara atas agama Allah Ta'ala dengan suatu perbicaraan yang tidak ada syariatnya, tidak ada Allah Ta'ala suruh bicara seperti itu tapi mengatasnamakan agama misalnya, itu diancam oleh Allah. La akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin. Maka Allah Ta'ala ancam, ini Rasul loh. Nah kadang kita lebih mudah untuk menceploskan fatwa yang tanpa fikir panjang, tanpa kopas dengan ulama, hanya karena kita beropini, hanya karena saya mungkin sudah senior dari segi kehidupan atau apa. Itu nggak bisa seperti itu, ilmu gitu nggak bisa. Apalagi ilmu tentang asma wa sifat dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu penting. Itu menjadi syifa dan obat. Ilmu ini tentang akidah yang benar bisa menjadi obat yang dengan izin Allah Ta'ala menyembuhkan banyak dari penyakit qalbu, entah syubhat, entah syahwat. Di zaman sekarang penyakit itu makin merebak. Ketakutan-ketakutan tentang COVID-19 kemarin itu juga ada kaitannya dengan masalah akidah jemaah. Yang suatu saat akan terungkap bahwasanya ya kita memang banyak kelemahan ketika itu. Bukan hanya dari segi fisik, tapi lebih ke psikis atau pikiran. Juga penyakit sekarang lebih banyak merebak. Lebih banyak. Anak-anak muda banyak yang cuci darah, ada. Yang terkena penyakit yang memang itu berasal dari penyakit psikis, lalu merebak menjadi penyakit fisik. Psikis seperti mental, dengan beragam variannya. Dimulai dari media sosial kadang-kadang, atau dari keluarga terdekat, atau dari teman, dari sekolahan dan seterusnya. Itu sekarang banyak yang anak-anak kena mental, berubah mentalnya. Nggak kayak anak-anak zaman dahulu. Maka pembekalan akidah itu bisa menjadi salah satu atau bahkan pertama-tama alternatif obat yang bisa membuat hidup itu balance. Iman terhadap takdir Allah Ta'ala, iman terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya akidah atau ilmu akidah, ilmu tentang asma sifat terutama, itu kalau semakin digali, kita tuh kan berkenalan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan segala detail hidup kita, dengan segala titik dan detail detik hidup kita itu semua bergantung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak lepas dari kendali yang Allah Ta'ala berikan. La haula wa la quwata illa billah. Anak kasih suatu comparison, yaitu suatu perbandingan. Syekh Masyhur Al-Salman, Masyhur bin Hasan, seorang ulama yang kadang ke Indonesia, biasanya mengisi daurah di Ibnu Hajar boarding school ya. Itu Syekh Masyhur, beliau muhakkik, beliau penulis, dan banyak sekali kitab-kitab yang telah beliau terbitkan. Salah satu syekh yang sangat produktif dalam meneliti karya ulama dan menulis karya sendiri. Di antara karyanya yaitu kitab Fathul Mannan. Itu kitab sampai 700 halaman. Dan itu kitab hanya membicarakan masalah jin dan yang berkaitan dengan itu semua. Berdasarkan pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya. Itu tebal kitabnya. 700-an atau lebih bahkan. Dan di muqaddimahnya beliau menyatakan, kenapa ini pembahasan tentang jin itu sampai kita buat karya sebesar ini? Beliau beralasan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya syaitan atau jin itu berusaha untuk get involved, berusaha untuk berkontribusi dalam segala aspek, lini dan sisi kehidupan kita, apapun itu. Sampai dalam urusan makan jemaah. Syaitan ini berserikat dengan kita. Makanya diperintahkan baca bismillah di awal sebelum makan atau minum.
Dan di pertengahan kalau lupa, maka bacalah bismillah. Jarang lupa, jadi saya nunggu makan terus lupa dulu baru bisa tuh kalimat itu. Bukan bismillahirrahmanirrahim mutawah ya. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dua redaksi yang boleh dua-duanya. Lalu Rasulullah pernah seperti itu dan Rasulullah melihat syaitan yang makan bersama seorang sahabat itu langsung melepeh makanan yang dia nikmati bersama sahabat Nabi. Ya karena sahabat ini membaca itu. Ya membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Maka di sini berangkat dari kenyataan ini, tiap detail dan aspek kehidupan kita, syaitan itu ingin berserikat dan punya kontribusi negatif terhadapnya sampai urusan jima, sampai ada doanya. Maka dengan kehidupan kita seperti ini yang syaitan itu pengen get involved di setiap dari aspek kehidupan kita, maka tidak ada salahnya kita banyak membicarakannya, kata beliau, sesuai dengan bagaimana fatwa-fatwa para ulama tentang hakikat dari syaitan dan jin. Tapi itu kan memang tentang syaitan dan jin yang memang sampai sebesar itu. Walaupun secara secara praktek, tentu saya pribadi juga dan sebagian para penuntut ilmu, kita nggak setuju dengan peruqyah yang semua temanya jin semuanya. Setiap dakwah temanya jin, kayak semua tema tuh hanya harus tentang jin atau syaitan, sihir, santet dan semisalnya. Tapi ibrahnya di sini adalah tentang makhluk aja yang jin yang merupakan pejuang dan kontributor untuk menegatifkan hidup kita yang selalu meriset hidup kita saja, itu dibahas panjang-panjang itu enggak masalah. Maka apalagi dengan Khaliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana bukan kontributor belaka Allah taala, melainkan Khalik yang menciptakan segalanya tentang kita. Segalanya tentang alam semesta ini Allah Ta'ala yang mengadakan dan menciptakan setelah sebelumnya tidak ada gitu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka buku atau ilmu tentang fikih al-asma al-husna ini merupakan fiqhul akbar, fikih yang paling besar, tanpa meremehkan atau mendiskreditkan fikih terapan seperti fikih salat, fikih zakat dan seterusnya. Itu semua tetap penting. Tapi mengenal Allah itu yang paling pertama. Kemudian dikatakan, tidaklah hati yang selamat dan jiwa yang tenang kepada sesuatu yang lebih merindukan daripada mengenal perkara ini. Betul. Semakin antum mengenal Allah, semakin antum rindu akan Allah. Karena semakin antum mengenal dan mengeksplor pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla, maka semakin tampak kesempurnaan Allah Ta'ala dengan segala asma, sifat, perbuatan dan takdirnya. Semakin tampak wallahi. Semakin antum mengenali nama Allah Ta'ala, memahaminya betul-betul dan konsekuensinya, antum akan dapatkan betapa indahnya nama ini dan pemaknaan terhadapnya, dan apa yang Allah telah perbuat dan takdirkan dengan keterkaitan dengan nama ini. Juga tentang sifat-sifat Allah, juga tentang perbuatan Allah dan takdir Allah. Takdir yang kadang-kadang di awal terasa pahit, dan hawa nafsu itu seperti bergejolak ingin memprotes tentang takdir Allah Ta'ala. Namun makin kemari makin merasakan itu takdir, terasa bahwasanya justru yang buruk itu dari takdir, hikmahnya besar. Dan bahwa Allah Ta'ala maha adil. Dan bahwa ada kebaikan yang sangat indah tersirat di balik suratan takdir. Yang awalnya kesannya itu buruk, tapi ternyata itu hikmahnya besar. Dan itu terjadi pada semua kita. Semua kita. Apapun itu, dari kehilangan sesuatu yang berharga, kehilangan orang yang paling dicintai, kehilangan kesehatan sempurna, dan banyak hal dari takdir yang awalnya kerasa buruk. Namun kalau kita husnudzon dan menyelami samudra hikmah dari Allah Azza wa Jalla, kita akan dapatkan betapa harusnya saya itu lebih afdal bersyukur sebenarnya dengan adanya takdir seperti itu.
Jadi kadangkala lukisan kemahasempurnaan Allah Ta'ala dengan segala takdirnya itu baru terketahui ketika semua musibah sudah lewat. Atau kadang baru terketahui nanti pas sudah mau wafat, atau setelah di akhirat baru ketahuan semua hikmah dari takdir-takdir buruk. Makanya kita tanamkan jemaah akidah yang benar. Ketika seseorang timpa musibah dan cobaan, takdir yang buruk, maka hendaknya dia langsung husnudzon sama Allah dan yakin bahwasanya ini bukan completely buruk, melainkan ini awalnya aja terkesan buruk, tapi ada maksud baik dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk mendidik dan mentarbiyah kita, atau mungkin untuk menggugurkan dosa-dosa kita, atau untuk meningkatkan derajat dan pahala kita, atau untuk hal-hal lain yang nanti akan kita sadari pada waktunya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, pengenalan terhadap ilmu asma wa sifat merupakan poros kebahagiaan, tangga kesempurnaan, jembatan kemuliaan, jalan meraih kenikmatan dunia dan akhirat. Dan juga pengenalan terhadap ilmu ini sebagai sebab menggapai cita-cita, keinginan dan harapan yang paling mulia. Cita-cita apa? Cita-cita kita selamat di akhirat, selamat dari api neraka dan masuk surga. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dialihkan dari neraka, yaitu barang siapa diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menang. Itu cita-cita paling mulia. Dan sebab untuk bisa tergapai cita-cita ini, mengenal Allah Azza wa Jalla. Dengan lebih dalam mengenal Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran, dan bagaimana penceritaan Rasulullah SAW tentang Allah Ta'ala di sunnahnya, dan bagaimana deskripsi serta syuruhat dan penjelasan ulama tentang ayat dan hadis yang berkenaan dengan asma dan sifatnya. Itu yang memperkaya qalbu dan mengisi ruang yang tadinya kosong, dan membuat kita itu hidup sesulit apapun terasa ringan karena ada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup yang berat bagi banyak orang, padahal sudah diringankan, tapi bagi banyak orang hidupnya berat, mungkin karena dia enggak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam hal ini terbagi menjadi ada beberapa model. Ada orang yang banyak mengenal tentang Allah Ta'ala, itu satu. Ada orang yang sedikit mengenal Allah Azza wa Jalla, itu dua. Dan ada yang dihalangi dari mencapai atau mengenalnya. Wah, ini jangankan kenal, mau kenal terhalang, nggak bisa. Jadi ada yang banyak mengenal dengan ilmu, dia orang berilmu, itu ada mengilmu tentang asma wa sifat. Ada orang kenal tapi sedikit doang, kenal tentang Allah tapi sedikit doang. Ini yang jarang ngaji, malas baca Quran. Ya, biasanya yang jarang ngaji itu komentarnya banyak di media sosial. Ngaji dikit, komentar banyak di media sosial. Ya, ngaji nggak pernah, kritik banyak. Ini tak kenal maka tak sayang memang. Seandainya mengenal betul-betul, mungkin lebih banyak diam dan lebih banyak belajar, dan lebih banyak muhasabah. Kebanyakan orang yang lebih banyak bicara yang tidak bermanfaat atau bertentangan dengan ilmu itu karena nggak kenal ilmu, nggak kenal ilmu. Sebagaimana kalangan awam di media sosial. Nah, ada yang pihak ketiga, bukan sedikit mengenal, emang nggak kenal. Ada yang dihalangi dari mencapai atau mengenalnya. Mencapai tingkat ilmu nggak mencapai, nggak bisa dia. Mengenal pun nggak bisa, karena dihalangin, disebabkan maksiat, disebabkan lalainya dia atau arogansi, kesombongan. Kesombongan itu menghijabkan banyak nikmat, jemaah. Kesombongan itu menjadi hijab dari banyak nikmat. Dia mengira dengan kesombongannya itu dia mendapatkan kepuasan, padahal tidak. Itu kepuasan seperti minum air laut yang tidak akan ada habisnya dengan kesombongan itu. Keutamaan ini ada di tangan Allah.
Dan Allah memberikan keutamaan ini kepada yang Allah kehendaki. Dan Allah Ta'ala maha memiliki keutamaan yang agung. Jadi ilmu agama ini, terutama tentang asma dan sifat Allah Ta'ala, itu fadilah. Itu keutamaan. Ada di tangan Allah. Allah berikan keutamaan tersebut pada yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka jika kita memiliki spirit atau semangat untuk menuntut ilmu lebih dalam, ini seperti apa yang Rasulullah SAW katakan, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan membuat dia faham akan agamanya. Jadi keutamaan yang Allah Ta'ala berikan pada orang yang memiliki ilmu itu jauh lebih afdal dibandingkan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan pada orang yang memiliki harta. Alangkah baiknya dan sempurnanya jika dua-duanya Allah Ta'ala berikan padanya. Ilmu ya, harta ya. Maka sebaik-baik harta pada hamba yang soleh. Tapi kemudian, apabila seorang hamba mengenal Rabb-nya, cinta dan selalu beribadah kepadanya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, maka akan terrealisasi pada dirinya dengan mengenal ilmu asma wa sifat ini, dan peribadahannya yang keduanya merupakan tujuan penciptaan manusia dan jin, maka akan teraih kesempurnaan seorang manusia dan ketinggian derajatnya. Itu dengan apa? Dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dengan cinta pada Allah Taala. Maka semakin mengenal semakin cinta pada Allah. Dan kalau semakin kenal maka semakin cinta, maka semakin berharap padanya, semakin suka beribadah kepadanya, semakin mengharapkan feedback, reward, dan balasan darinya bukan dari selainnya. Itulah orang kalau misalnya Allah Ta'ala berikan taufik, maka derajatnya ditinggikan dan harkat dia disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim, tidak ada kebutuhan ruh manusia yang melebihi dari kebutuhannya kepada pengenalan terhadap Rabb-nya dan penciptanya. Kebutuhan untuk mencintai Allah Ta'ala, kebutuhan untuk menyebut Allah Ta'ala, bergantung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita refleksikan dengan dekatnya momentum Ramadan, maka kita seperti Ramadan itu bisa seperti recharging soul, yaitu seperti mencharge jiwa kita yang 11 bulan ini mungkin banyak syawaib, banyak kotorannya, banyak kekurangannya. Maka momentum Ramadan ini menjadi kesempatan yang besar agar kita mendulang pahala yang lebih besar dan menjadi bulan maghfirah, bulan diampuni, bulan yang kita dengan menjalani ketaatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah SAW, sangat merugi orang yang melewati Ramadan dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Ramadan, dan ini kajian terakhir musim ini ya, karena nanti tentunya ba'da maghrib kan buka puasa ya, jadi enggak meneruskan untuk Ramadan. Maka Ramadan jadikan sebagai momentum turning point yang mungkin kita masih banyak lalai atau kurang dalam memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jadikan Ramadan ini betul-betul momentum untuk menggapai itu. Milikilah goal atau tujuan atau objektif atau jadwal dalam hidup kita, dan insyaallah jemaah di sini masing-masing punya sendiri masing-masing insyaallah. Namun lebih perkuat dan perketat lagi di bulan Ramadan. Dan didik anak-anak kita dan generasi di bawah kita, generasi Z terutama, dan bawahnya generasi Alpha. Terus diingatkan, Ramadan ini jangan sampai lalai, atau jangan kebanyakan lalai. Kalau misalnya kita memang rajin main game atau semisal, sebenarnya generasi bawah kita itu lebih mungkin lagi dan lebih addicted lagi daripada kita. Karena mereka lebih melek tentang teknologi, lebih luas pengetahuannya tentang internet dibandingkan kita.
Dan itu jauh lebih melalaikan. Boleh jadi Ramadan tidak seutas ayat pun yang terbacakan oleh anak-anak muda sebagiannya. Maka kepala keluarga itu wajib untuk mengingatkan anak-anaknya, istri dan anaknya. Rasulullah SAW dulu kalau 10 terakhir beliau i'tikaf. Tapi dengan i'tikaf beliau membangunkan istri-istrinya. Dan kebayang berapa banyak istrinya. Dan gak ada handphone ketika itu. Kalau sekarang antum i'tikaf di masjid, antum bisa miss call, antum bisa telepon. Dan minta sama istri antum jangan dimatikan ringtone-nya. Nanti jam 2 saya telepon gitu misalnya. Supaya kamu bangun gitu misalnya. Kalau dulu zaman Rasulullah enggak, berarti beliau menggilirkan dirinya ke rumah-rumah istrinya untuk membangunkan supaya qiyamul lail, tahajud dan semisal di malam-malam 10 terakhir terutama. Lihat seperti itu. Dan itu tugas beliau seberat itu. Dan kita mungkin satu istri, udah gitu enggak i'tikaf lagi di rumah, istri enggak bangun, kita enggak bangun. Istri pun bangun ketika itu, bangun udah mau jam 4. Udahlah GoFood aja gitu. Enggak persiapin makanan. Lihat, banyak yang tidak siap ternyata gitu. Dengan kemudahan-kemudahan malah tidak siap. Malah lebih unggul zaman-zaman ketika kita enggak semudah ini. Maka harus diingatkan diri kita jemaah sekalian. Jangan sampai ke bawah arus kemudahan, arus globalisasi yang apa-apa serba virtual dan serba mudah. Generasi bawah kita itu mulai terjerat ke arus ini. Dan kelihatan Ramadan seperti tidak ada value bagi sebagian dari kaum muslimin. Enggak ada preparation, enggak ada persiapan, enggak ada nilai, enggak ada seolah-olah enggak ada sesuatu yang besar datang, enggak ada, biasa aja. Maka citrakan Ramadan di keluarga dengan citra sejatinya, yaitu ini bulan yang kata Nabi SAW, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bulan yang kalau di bahasa sekarang ibaratnya bazar besar-besaran dengan diskon dan kortingan dosa yang bakal dihapus besar-besaran bagi yang berikhtiar dengan beramal soleh di bulan itu. Tapi bagi yang meremehkan, khawatirnya yang kata Nabi tadi, sungguh rugi orang yang melewati Ramadan dalam keadaan dia tidak diampuni. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala jadikan kita pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya di bulan Ramadan kali ini. Allahumma amin. Baik, kemudian kembali kepada ilmu ini, ilmu tentang asma wa sifat. Barang siapa yang lebih mengetahui ilmu ini, maka dia lebih mengenal Allah. Dan ingat, ilmu ini ada kaedahnya, ada dalilnya. Yang kadang orang yang mengenal ilmu ini itu enggak mesti langsung hafal kaedah dan dalil itu. Tapi dia rajin merefleksikan ilmu ini ke kehidupannya. Dan rajin berzikir dan mengingat Allah. Sehingga kualitas keilmuannya itu mantap, makin bagus. Walaupun dia bukan seorang ustaz. Maka pintu ilmu ini terbuka untuk siapapun. Ya tentu ustaz lebih berkesempatan untuk lebih mendalami karena paham bahasa Arab, paham dalil, lebih berkesempatan. Tapi toh realitanya sejujurnya tidak semua ustaz, atau bahkan entah tidak banyak ustaz yang memang betul-betul mendalami tentang asma wa sifat. Ya, kadang-kadang ikut pasar aja. Kalau pasar pengennya ilmu tentang ini, ya udah ustaznya ngomongin ilmu tentang asma wa sifat, tinggalin misalnya. Tentang tauhid tinggalin karena udah bukan pasarannya misalnya. Enggak, tauhid itu tidak tentang animo masyarakat terhadap ilmu apa, enggak mengikuti selera itu. Tapi tauhid fitrahnya manusia. Ketika manusia makin jauh dari tauhid, maka justru kita kejar itu manusia supaya kenal tauhid. Dan ketika manusia mengenal tauhid, tetap kita asupin gizi tauhid terhadapnya. Enggak ada tuh ceritanya, kita kan ahlus sunnah, kita salafiyin, udahlah enggak usah belajar kitab tauhid lagi, enggak usah belajar asma sifat, insyaallah. Justru merasa secure dengan fitnah, syubhat dan syahwat, itu udah fitnah itu sendiri. Merasa aman dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat, itu udah jadi fitnah itu sendiri.
Karena seorang ahlu sunnah, ahli tauhid, jika dia mengerti hakikat tauhid dan bagaimana syaitan berusaha menggerogoti segala sisi tauhid kita, semakin mengenal itu, maka justru semakin awareness-nya itu, kesadarannya, kewaspadaan dan kehati-hatiannya itu semakin tinggi. Semakin tinggi, bukan semakin longgar. Bukan malah gak mungkin saya syirik, gak mungkin saya riya. Ya akhi, justru kalimat ini yang membuat kita merasa jangan antum nih. Karena merasa aman, sampai dikatakan dalam asar orang munafik itu menganggap dosanya itu seperti debu lalat tinggal gini gampang. Tapi orang yang beriman melihat dosa itu seperti gunung yang bakal nimpa dirinya. Ya, sekian yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di waktu mendatang. Semoga Allah jadikan Ramadan kita lebih baik daripada sebelumnya. Jazakumullah khairal jaza ala husni istima'ikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.